situ pinjam ya tetap meminjam harus dibayar, tapi menyangkut berkaitan dengan privasi itu harus dijaga kerahasiaannya. Nah, itu sebagai bentuk amanat undang-undang di situ, menyangkut privasi, menyangkut identitas itu harus dijaga di situ. Nggak boleh misalkan orang lain itu menyebarluaskan di situ tanpa izin yang bersangkutan di situ. Jadi menyangkut misalkan pengambilan paksa ya tentunya kan kewajiban kita bisa lapor di situ posisinya. Jadi misalkan aturan menyangkut berkaitan dengan hal seperti itu tidak boleh dilakukan pemaksaan di situ. Jadi ada aturan mainnya, aturan hukumnya yang sifatnya misalkan ini kapan misalkan kendaraan-kendaraan itu diserahkan di situ, kan gitu. Pemirsa Visi.News, berjumpa kembali dengan program kami Visi Talk, sebuah program yang membahas beragam permasalahan yang aktual di masyarakat. Salah satunya yang sekarang sedang hangat mengenai pinjaman online dan efek daripada pinjaman tersebut ya. Jadi ekses yang ditimbulkan setelah masyarakat atau sebagian masyarakat melakukan pinjaman terhadap online, pinjaman online. Baik, kita akan coba mengupas mengenai apa sih itu pinjaman online, konsekuensi hukumnya seperti apa, kemudian kalau masyarakat dikejar-kejar oleh debt collector yang mengatasnamakan pinjaman online harus bersikap seperti apa. Nah, kebetulan siang ini kita sudah kedatangan seorang advokat yang insya Allah sangat paham sekali mengenai masalah ini. Beliau kebetulan sudah ada di redaksi Visi.News. Assalamualaikum, selamat siang Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Beliau adalah Kang Dadang Sukmawijaya SHMH. Beliau di Kota Bandung namanya pernah sangat mencuat sekali ya dalam penanganan pendampingan kasus kasus Siska dan kasus Haringga Sirla ya, seorang Jack mania yang dikeroyok oleh Bobotoh Persib sampai meninggal. Tapi bukan masalah itu tentunya, karena Kang Dadang ini sudah jam terbangnya itu sudah puluhan tahun ya, sudah lebih dari 10 tahun di dunia kepengacaraan. Jadi beliau ini sangat paham sekali. Kang, kita langsung saja ke topik ya Kang ya. Iya. Apa sih Kang namanya pinjaman online itu? Iya, terima kasih. Jadi ini pinjaman online. Ya tentunya pinjaman online itu kan dilakukan secara elektronik di situ. Beda dengan pinjaman yang sifatnya misalkan umum ke perorangan posisinya atau pinjam ke bank di situ, itu kan beda substansinya. Tapi di sini yang menarik kan pinjaman online. Jadi pinjaman online itu posisinya memang sekarang ini marak, kemudian di sisi lain masyarakat ada yang menggunakan jasa pinjaman online di situ, kemudian tanpa anggunan dan seterusnya di situ. Yang penting ada KTP itu bisa selesai di situ. Cuman muara masalahnya nanti berbuntut panjang di situ, karena tanpa ada jaminan di situ. Iya. Kalau misalkan pinjaman biasa itu kita pinjam ke bank, posisinya kan harus ada jaminan ya. Ada hipotek jaminan, ya. ada sertifikatnya di situ posisinya gitu ya, dijaminkan ke pihak bank, Betul. perlu disurvei di situ posisinya untuk tujuannya apa, posisinya itu kan harus ada ininya. Iya, harus betul. ada komitmennya di situ. Betul. Karena pinjaman online di situ posisinya itu tidak ada seiring dengan berubahnya berkaitan dengan sistem teknologi di kita di sini. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Mungkin di dunia negara barat lain udah lebih dulu di situ. Kita posisinya mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman di situ. Betul. Jadi pinjaman itu posisinya yang tadinya konvensional posisinya sekarang beralih ke pinjaman online di situ. Jadi setiap orang dengan adanya aplikasi di situ, aplikasi yang ada di Play Store, kemudian kita masuk di situ nama dan seterusnya, itu kita bisa dapat di situ posisinya. Bahkan misalkan posisinya pinjaman online itu karena lahir karena era modernisasi sekarang itu ya, era modern kondisinya dalam hal menyangkut pelayanan untuk mempermudah di situ.
dalam hal meminjam di situ. Nah, di sisi lain menyangkut berkaitan pinjaman online itu kan dasar hukumnya itu karena ada pengakuan pemerintah. Jadi pemerintah itu posisinya menyadari bahwa menyangkut layanan tidak hanya layanan konvensional yang sifat umum, tapi bagaimana pemerintah juga memberikan layanan yang sifatnya yang secara langsung, secara ini kemudian difasilitasi di situ. Menyangkut berkaitan dengan pinjaman secara online di situ. Jadi menyangkut ini salah satunya peraturan pemerintah berkaitan otoritas jasa keuangan itu bisa menyangkut berkaitan layanan itu secara online di situ atau layanan pinjaman secara online di situ. Cuman posisinya di situ tentunya kan harus ada perusahaannya. Betul. Harus ada perusahaannya, tentunya ada badan hukumnya, kemudian harus ada izin OJK dan seterusnya yang menyangkut berkaitan dengan beredarnya keuangan di situ. Beredar keuangan harus ada izin dari pemerintah, salah satu dari otoritas jasa keuangan. Jadi kalau misalkan di situ izinnya tidak ada, ya tentunya berarti kan ilegal di situ. Betul. Tidak bisa melaksanakan kewajiban selaku dia holder menyangkut berkaitan dengan ini pinjaman, memberikan pinjaman di situ. Nah, kemudian di sisi lain karena ini menyangkut pinjaman online, memang enak posisinya pinjam tanpa ada wawancara, survei nggak ada, tanpa survei dan seterusnya, dikasih pinjaman dan lain-lain. Cuman musibahnya ketika misalkan posisinya kita tidak bisa bayar, gitu, kita dikejar-kejar posisinya, ditelepon, rang-ring, Kang, sana, gitu. Sebelum itu Kang Dang, tadi ya, itu memang ada regulasinya yang mengatur mengenai pinjaman dari OJK atau mungkin dari BI. Nah, kan biasanya ada batas tuh Kang, ya batas tingkat suku bunga sampai berapa persen. Nah, itu aturannya seperti apa yang barangkali Kang Dadang tahu ya, batasan-batasan maksimal suku bunga ini sampai berapa persen. Terus kalau misalnya ada yang melebihi batasan itu, kenapa masih bisa ditoleransi? Ya, nah itu mungkin bisa sedikit dijelaskan Kang yang kaitan dengan itu. Oh iya, ya tentunya menyangkut berkait bunga terhadap pinjaman tentunya itu kan berbeda. Betul. Dengan secara konvensional. Kalau secara konvensional itu kan posisi per tahun berapa? Betul. Taruhlah 22 sampai 26%. Tapi kalau yang ini mungkin setidak-tidaknya posisinya kan ini lebih dari pinjaman biasa posisinya. Karena di sisi lain ini resiko-resiko yang ada pihak perusahaan oleh ini kan karena tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan. Betul. Pasti akan melebihi dari rasio menyangkut berkaitan dengan ini. Kewajibannya di situ, salah satunya bunga di situ. Makanya ketika misalkan kita masuk di wilayah di situ dalam hal kita minjam, itu kita harus berpikir. Tapi kalau misalkan kita karena kepepet ya tidak akan berpikir posisinya, meskipun karena kepepet ya. Pasti diambil juga posisinya. Meskipun risiko nanti ke depan posisinya dia akan bermasalah. Ketika dia misalkan gagal bayar posisinya, gitu. Ditagih yang sifatnya tidak menyenangkan, posisinya dicaci maki misalkan, itu seharusnya itu tidak boleh. Iya, Kang. Tapi kalau misalnya ada iklannya itu bunganya ada beberapa gitu ya pengiklan pinjol ini bunganya tidak besar. Dia membandingkan pinjaman segini, cicilannya segini gitu, Kang ya. Kalau misalnya ternyata apa yang diiklankan dengan apa yang kenyataannya berbeda, itu secara hukum bagaimana Kang? Ya tentunya itu kalau misalkan berkaitan dengan hal aturan, kan aturan itu kan di sini kan setiap perusahaan posisinya kan memiliki market. Jadi setiap market posisinya kan memberikan bagaimana misalkan daya tarik misalkan masyarakat masuk ke wilayah di situ, berapa misalkan posisinya menyangkut berkaitan dengan bunganya di situ. Itu kan menyangkut market. Justru menyangkut market itu posisinya itu harus dipastikan apakah benar nggak market berkaitan dengan misalkan bunganya itu demikian. Sehingga masyarakat itu menggiurkan. Kadang-kadang itu kan ada sistem berubah, kadang-kadang di bawah ada catatannya, ada bintangnya. Nanti catatan dan berlaku sewaktu-waktu bisa berubah posisinya. Mungkin itu ya yang jadikan alasan. Ada catatan juga, ada bintangnya posisinya. Kita harus jeli berarti kan? Kita harus jeli posisinya, gitu. Jadi ada catatan itu posisinya ketika kita masuk, kita harus tanya dulu posisinya. Iya, betul. Harus tanya dulu posisinya, betul nggak posisinya demikian, gitu. Kalau misalkan kita mau posisinya, kemudian kita berkeinginan dilihat dari skema menyangkut berkaitan dengan
bunganya, baru kita kita masuk di situ betul, posisinya. betul. Tapi di sisi lain juga menyangkut online itu kita juga harus dilihat menyangkut berkaitan kewajaran pendapatan kita. Jangan sampai misalkan karena ini tanpa angguna diambil misalkan posisinya dengan kebutuhan yang sifatnya memang kebutuhan tidak penting amat gitu. Tapi bisa dipergunakan di situ. Tapi nanti setelah misalkan bayarnya kita gagal bayar, posisinya kan jadi masalah. Iya. Gitu. Nah, kemudian di sisi lain ini menyangkut berkaitan online ini tanpa persetujuan kan dari suami dan lain-lain kan konvensional kan ada persetujuan gitu. Suami istri harus tanda tangan ya kan. Kalau ini kan nggak ada kan posisinya. Iya. Jadi istri pun posisinya bisa tanpa sepengetahuan suami ya. Tanpa gitu. Iya. Itu yang jadi repot posisinya. Jadi muaranya nanti kan ke muara ke keluarga. Jadi kalau misalkan yang tadinya keluarga ada betul. nanti di sisi lain ada tagihan nih posisinya kan jadi masalah nih. Betul. Nah, itu resiko. Iya. Harus dipertimbangkan betul. menyangkut berkaitan dengan pinjaman online. Jadi kalau misalkan pinjaman online ini untuk dipergunakan untuk apa, kepentingan apa posisinya, yang sampai ini hanya kepentingan ini pingin gaya-gayaan, orang pakai baju dan lain-lain, kita pingin di situ hal-hal yang sifatnya memang seharusnya tidak masuk di situ, betul. Tapi kita hanya melihat spesifik menyangkut berkaitan dengan itu, passion itu seseorang. Tapi ya, buntutnya ya itu jadi manjang. Betul. Ya. Nah, tadi kan ya akhirnya mereka setelah ya sebagian masyarakat kita ya setelah meminjam ada yang mungkin kaget tiba-tiba ternyata setelah meminjam ketika ada tunggakan dari pinjol ini tidak semanis ketika menawarkan pinjaman. Bahkan wajahnya itu berubah jadi keras, tegas, kemanapun dikejar Kang ya. Sampai ada beberapa korban ya kalau kita lihat pemberitaan saking malunya karena mungkin si penagih ini datang ke rumah mempermalukan ke tetangga ke apa, bahkan ada si korban pinjol ini di-share ke mana-mana gitu bahwa dia itu punya hutang ini ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya. Nah, ini kalau menghadapi hal seperti ini harus seperti apa Kang si debitur ini ya, debitur daripada pinjaman online ini Kang? Ya tentunya menyangkut hal itu kan seharusnya tidak boleh. Betul. Jadi kalau menyangkut berkaitan dengan perjanjian pinjaman ya itu muaranya kan keperdataan di sini. Betul. Jadi kalau menyangkut muara keperdataan ini digiring ke hal-hal masalah pribadi itu masalahnya itu akan lain. Itu kita bisa melaporkan bahwa itu sebagai bentuk berkaitan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak benar kan secara aturan di situ. Secara undang-undang IT kita disebarkan di situ udah pelanggaran. Udah pelanggaran ya, betul. Jadi kalau menyangkut masalah pinjaman itu kan tersendiri. Nah, ya pinjaman. Tapi ketika misalkan ini di-share, misalkan gambar-gambar kita dipermalukan yang lain, itu kan masalahnya lain posisinya. Jadi ada delik yang sifatnya memang posisinya itu bisa kita nuntut di situ. Korban itu. Korbannya posisinya. Iya. Data kita rahasia. Rahasia data menyangkut identitas itu tidak boleh dipublish. Betul. Itu bisa kena undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE posisinya. Kalau menyebarkan posisinya gitu. Betul. Hal-hal seperti itu kan menyangkut privasi, apalagi misalkan menyangkut hal-hal banyak ininya karena malu posisinya, betul. disebarkan posisinya, kan menyangkut keuangan kadang-kadang naik turun nih. Ini ada uang, besok tidak ada, kan namanya kehidupan manusia. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang lagi bagus nih posisinya. Itu naik turun posisinya di situ. Jadi tidak ini gitu. Ya syukur-syukur bagus ya stabil di situ. Alhamdulillah. Tapi kalau kadang naik turun ya itu posisinya resiko yang ketika misalkan kita membayar itu masalah. Betul. Nah, hal-hal seperti itu posisinya jangan sampai terjadi ketika misalkan ada hal-hal demikian ketika dipublish, dipermalukan itu kan bukan lagi masalah keperdataan lagi. Berarti itu unsur-unsur menyangkut berkaitan privasi orang yang harus secara undang-undang harus dijaga rahasianya di situ. Kalau misalkan posisinya dia ini macet, ya tinggal digugat aja ke pengadilan itu posisinya kan itu. Iya, seharusnya itu ya. Seharusnya keperdataan tinggal digugat aja ke pengadilan di situ. Apalagi sekarang pengadilan juga kan ada gugatan sederhana. Kalau misalkan nilainya di bawah
250 juta dan lainnya posisinya. Kan gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan ini harus intimidasi, ini mempermalukan, kadang-kadang misalkan tetangga juga, kok tahu ini ada yang ini, tolong jangan ini, dan sebagainya gitu. Yang tadinya misalkan tetangga kita tidak tahu gitu yang menyangkut ini karena misalkan kita Jadi topik aja di daerah ya. tahu posisinya gitu. Apalagi misalkan posisinya apa yang ada di HP ini bisa keambil. Betul, Itu betul. dari mana posisinya? Berarti kan dia posisinya kan ini bisa mengcloning ya, mengcloning data-data yang ada di kita. Betul, betul. Gitu. Jadi yang bisa mengcloning data-data kita itu kan harus orang yang memang posisinya di situ ditempatkan harus sesuai dengan aturan di situ. Siapa yang bisa? Ya negara. Negara, betul. Negara siapa ya posisinya? Ya mungkin alat-alat negara yang memang diperuntukkan oleh kebutuhannya di situ. Kalau kebutuhan penyidik posisinya mungkin setidak-tidaknya itu ada sambungannya di situ sebagai dalam hal menyangkut penegakan hukum. Betul. Tapi di luar dari itu posisinya itu tidak bisa. Iya, betul. Meskipun kita memiliki kemampuan nih posisinya. Tapi kan tidak boleh melakukan hal-hal sekalipun bisa ya. Meskipun sekali bisa. Iya, betul. Gitu. Kalau untuk konsumsi nggak masalah misalkan posisinya hanya dia tahu lah. Tapi kalau misalkan ini disebarkan yang lain itu jadi masalah. Masalah menyangkut hukum berkaitan dengan delik menyangkut undang-undang ITE. Ya. Kang, tapi kadang-kadang begini Kang. Si perusahaan peminjam dengan perusahaan ini beda. Ya, jadi ada kelihatannya ada perusahaan yang khusus memang untuk penagihan, ada yang memang perusahaan ini untuk pendanaan. Nah, kalau misalnya yang melanggar hukumnya itu yang penagihannya ini, apa memang ini konsekuensinya ada di perusahaan peminjamannya juga kan? Jadi gini, kalau menyangkut berkaitan dengan ini kan ada orang yang ini ya, ada orang yang perusahaan yang memberikan pinjaman. Betul. Tapi ketika ini macet, posisi ini diserahkan gitu ya? Iya. Diserahkan pengelolaan untuk pengambilan, untuk penagihannya ke perusahaan debt collector misalnya, betul. Itu tidak masalah posisinya, sepanjang tertib di situ. Betul. Sepanjang tertib posisinya, dengan santun posisinya. Betul. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya memang di luar dari kemenang itu kan lain ceritanya. Itu bisa aja posisinya. Kita menguasakan nih, menguasakan perusahaan ini, menguasakan perusahaan yang lain. Betul. Atau misalkan pihak perbankan nih menguasakan ke pengacara nih, posisinya dalam hal misalkan untuk menyelesaikan menyangkut tunggakan tagihan-tagihan berkaitan dengan pinjaman yang situ. Betul. Tentunya kita harus pendekatan secara persuasi, pendekatan kekeluargaan, kita ketemu posisinya gitu ya. Ketemu dan diselesaikan dengan baik-baik di situ. Tidak dengan cara-cara yang melanggar hukum ya. Boleh melanggar hukum. Justru kalau misalkan melanggar hukum nanti justru akan berbalik gitu. Nah, nanti sisanya kalau misalkan itu posisinya memang tidak berhasil secara kekeluargaan posisinya, baru tempuh yang lain, berarti tempuh secara aturan, gugatan ke pengadilan. Kan sebelum misalkan ditempuh, misalkan kolektor itu kan pasti ada somasi nih. Betul. Somasi 1, 2, 3. Nah, nanti udah selesai di situ, tahap-tahap itu dilalui, posisinya baru dilakukan pendekatan, kemudian didatangi dari ini kekeluarganya di situ posisinya. Itulah yang menyangkut berkaitan dengan kewajibannya. Kita harus santun ketika misalkan menerima atau misalkan menyelesaikan masalah. Betul. Kang, tadi kalau misalnya sampai terjadi delik hukum ya, tadi kan menurut Kang Dadang ini kalau misalnya dikuasakan ke taruhlah ada perusahaan pengacara yang penagihan, itu harus baik-baik kan, sesuai dengan aturan. Kalau misalnya sampai terjadi delik hukum, misalnya begini Kang, ada si pinjol ini tadi sampai menyebarkan, terus mempermalukan ke tetangga, akhirnya terjadi delik hukum di sana. Si perusahaan pembiayaannya ini bisa kena juga nggak? Kan dia sudah menyerahkan nih, atau dia bisa lepas tangan, oh itu kan bukan saya, tapi perusahaan debt collector yang melakukan itu. Nih, menyangkut hal seperti itu kan dilihat dari pemeriksaan nanti. Ini siapa yang menyangkut menyebarkan ini. Betul. Itu kan dilacak. Nanti kan pemerintah mulai alat negara, kepolisian itu kan bisa melakukan seperti Iya. bisa melakukan pendalaman kasus. Ini siapa yang menciptakan
biasa ini menge-share ke mana posisi itu kan bisa dilacak. Betul. Bisa dilacak posisinya. Betul. Gitu. Jadi dengan keadaan-keadaan yang ada di situ, siapa misalkan yang berperan, siapa yang mau nyuruh, Betul. siapa yang melakukan, siapa yang membantu posisinya itu kan masuk ke ranah-ranah seperti itu. Jadi rangkaian-rangkaian peristiwa bisa diinventarisasi ya. Seperti itu nanti akan muncul siapa yang menjadi dadar pelaku utamanya gitu ya. Yang sifatnya dia menyuruh gitu sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Betul. Jadi ada pemeran utama, ada figuran-figuran ya. Gitu ya gitu. Jadi takut ini figurannya gitu. Iya. Atau misalkan inisiatif sendiri atau misalkan memang SOP-nya seperti itu kan tidak tahu. Iya. Ya setiap perusahaan pasti ada SOP-nya. Iya. Ya artinya SOP yang harus dilakukan atau SOP-nya memang seperti itu. Betul kan, betul. Ya artinya tetap yang namanya pelanggaran hukum siapapun itu ya Kang ya, tetap bisa dilacak. Cuma mungkin nanti si pelakunya siapa ya. Ya gitu. Ya, Kita kan tidak bisa masuk ke ranah situ karena kan menyangkut ending berkaitan dengan permasalahan ini nanti ada titik akhir di situ. Betul. Siapa yang sebagai dadarnya posisinya di situ. Betul. Atau penyertanya siapa. Betul. Gitu. Kang sedikit bergeser nih Kang, ya yang kan kaitan dengan penagihan yang dalam tanda kutip melanggar hukum ya Kang. Misalnya begini Kang, ini terutama yang leasing. Oh ya. Ya, leasing dia itu meminjamkan kalau misalnya terlambat 2-3 bulan itu ditarik misalnya kendaraan di jalan. Ya, kadang-kadang memang ada juga misalnya menurut laporan masyarakat itu sampai dipermalukan tadi juga. Jadi si menagihnya itu sampai teriak-teriak, tetangga sekitarnya jadi tahu. Itu berarti bisa diadukan. Ya itu tidaknya bisa diadukan juga. Diadukan juga ya. Apalagi misalkan ngambil posisinya yang tidak hal-hal yang sifatnya sembarangan. Betul. Itu kan bukan kewajiban yang bersangkutan. Kemudian di sisi lain harus menarik di jalan itu tidak boleh kan? Tidak boleh. Yakin tidak boleh itu kan? Karena posisinya menarik itu posisinya yang harus menarik mengambil mita itu kan harus pengadilan posisinya. Oh, jadi tidak boleh dari perusahaan debt collector itu. Pakai pengadilan posisinya. Kemudian di sisi lain harus ada sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia. Fidusia posisinya. Apakah misalkan ini menyangkut berkaitan dengan kendaraan, mobil, posisi itu kan harus sertifikat. Betul nggak ini menyangkut berkaitan dengan layanan, menyangkut kredit. Betul. Itu posisinya. Kemudian ada sertifikatnya, sertifikat fidusia yang memang posisinya diterbitkan oleh Kementerian Hukum HAM di situ atas dasar permohonan di situ. Tapi kalau si perusahaan leasing ini memang punya sertifikat fidusia boleh menarik Iya di jalan. Kan harus tetap harus ke pengadilan dulu. Mekanisme pengadilan posisinya. Jadi tidak boleh kalau ujuk-ujuk dia di jalan narik seperti kasus-kasus yang sering muncul di. Posisinya. Oh itu tidak boleh ya kan? Tidak boleh posisinya harus melalui jalur pengadilan posisinya. Betul. Arahnya posisi eksekusinya kan di pengadilan di situ. Betul, Bu. Eksekusinya ya. Betul. Bukti, barang bukti, eksekusinya kan di pengadilan posisinya. Kecuali misalkan diserahkan begitu saja, itu lain persoalan, gitu ya. Nah, ini nih pemirsa, mungkin ini banyak sekali ya masyarakat yang merasa dalam kondisi seperti itu ya. Kenapa? Karena kita perhatikan dari berbagai media sosial yang muncul itu sering terjadi ya. Di jalan itu si debitur tiba-tiba ditarik ya oleh perusahaan penagihan ya. Jadi ada mungkin oknum kalau gitu ya, karena dia tidak melalui prosedur hukum, dia menarik. Itu seharusnya tidak boleh. Tidak boleh Ya, posisinya. dimanapun, mau di rumah, mau di jalan ya, harus dipertahankan itu. Harus pertahankan posisinya. Jadi posisinya menyangkut kendaraan itu, ya tentunya kan harus melalui mekanisme aturan. Betul. Ini aturan produk menyangkut fidusia juga ada aturannya di situ. Betul. Ada sertifikatnya, posisinya. Kemudian ini kan harus dieksekusi. Betul. Siapa yang harus bisa melaksanakan eksekusi kan pengadilan. Gitu. Jadi harus melalui mekanisme pengadilan tetap siapapun itu yang menarik kendaraan di jalan ya ataupun memaksa di rumah itu tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar hukum. Ya. Begitu Kang? Betul. Oke. Menarik kan obrolan dengan orang yang sangat ngerti hukum nih. Nah, Kang, kemudian gini Kang, kalau misalnya sampai nanti mekanisme seperti apa kalau misalnya kita mau bikin atau ada anggota masyarakat yang mau membuat pelaporan karena misalnya dia tiba-tiba sedang seperti kemarin ya ojol ditarik kendaraannya di jalan sampai terjadi keributan. Nah ini kalau misalnya memang sampai dipaksa ditarik itu mekanismenya tahapannya harus seperti apa Kang untuk membuat laporan pengaduan ini? Oh ya.
Jadi gini, menyangkut berkaitan mekanisme bikin laporan, ketika misalkan ini ada apa namanya korban pemaksaan, gitu, pemaksaan menyangkut berkaitan dengan apa namanya leasing ya, leasing, betul. leasing motornya, ya tentunya posisinya ketika kita bertahankan tapi dipaksa, kan kita bisa lapor ke polisi. Betul. Berarti ini ada pemaksaan di situ, pemaksaan, kemudian apalagi misalkan sikap Polri juga posisinya menyangkut berkaitan dengan ada debt collector di jalan, itu kan bisa lapor gitu. Itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam hal memberikan pelayanan, termasuk berkaitan dengan kenyamanan. Jadi hal-hal seperti itu kan ada porsinya, ada aturan yang misalkan di situ betul-betul aturannya memang ada di situ. Jadi tinggal dilaksanakan aja posisinya, sehingga jadi masyarakat tinggal datang ke polsek terdekat. Tinggal datang ke polsek terdekat aja posisinya. Menyangkut berkaitan dengan perampasannya, kita tinggal lapor. Termasuk perbuatan tidak menyenangkan atau apapun ya. Gitu. Tinggal misalkan posisinya tinggal dipoto aja sebagai dokumen bukti, kemudian tentunya dilengkapi dengan saksi yang ada. Gitu. Jadi diusahakan harus ada foto atau video daripada perampasan itu dan ada saksi di lokasi ya. Di lokasi pastinya ada saksi. Kan kadang-kadang saksi itu posisinya kadang-kadang kita sendiri atau siapa yang di lokasi, kita tinggal dicatat aja posisinya, karena kan menyangkut masalah masalah pidana, ya tentunya kan harus dilengkapi dengan saksi-saksi yang ada di situ. Betul. Oke Kang, silakan Kang minum. Iya. Nah Kang, karena mungkin ketidaktahuan Kang Dadang ya, kita banyak, bukan di beberapa media sosial itu ada yang sampai bundir ya, karena mungkin karena sangat malu ya, dikejar-kejar dan tidak mengerti hukum. Nah Kang Dadang sebagai penutup, mungkin ada himbauan yang disampaikan kepada mereka yang kebetulan sekarang ini sedang dalam masalah seperti itu ya. Jadi apa yang harus mereka lakukan agar mereka tidak sampai stres berkepanjangan? Silakan. Ya tentunya himbauan saya posisinya kalau demikian menyangkut berkaitan dengan pinjaman online, jadi jangan posisinya hal-hal menyangkut pinjaman online itu diutamakan. Kalau bisa menyangkut hal-hal itu, kalau misalkan dilihat dari misalkan bagaimana kita pendapatan, bagaimana misalkan posisinya kita mengembalikan hutang di situ, biar jadi masalah di situ posisinya. Itu yang harus diutamakan di situ. Kemudian di sisi lain, kemudian ketika kita udah pinjam, ya tentunya syarat paling utama itu harus kita menyisihkan kewajiban kita posisinya. Karena ketika kedudukan kita posisi di sana, kita minjam di situ, tentunya kita selaku orang yang menggunakan jasa itu secara online, ya tentunya secara nama juga itu udah tercatat di situ. Jadi ketika misalkan kita ingin suatu saat pinjam dan lain-lain itu tidak akan bisa secara konvensional karena udah jelek atau misalkan posisinya udah tercatat kurang bagus. Ya harapan saya seperti itu himbauan saya. Kemudian di sisi lain menyangkut berkaitan dengan pinjaman online, kalau udah biasa ya silakan posisinya disesuaikan dengan kebutuhan, tapi di sisi lain menyangkut berkaitan dengan klien itu kemudian dilindungi secara aturan undang-undang yang ada di situ, termasuk menyangkut berkaitan dengan privasinya juga kan dilindungi di situ. Jadi jangan khawatir, pemerintah dengan adanya undang-undang itu menjamin menyangkut berkaitan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi, termasuk menyangkut pelindungan dan keamanan adanya misalkan menyangkut berkaitan dengan layanan seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali nih Kang Dadang. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk warga masyarakat yang sedang dalam masalah berkaitan dengan pinjaman online yang memang sedang marak ya, pinjaman online maupun jadi korban oknum ya daripada debt collector yang melakukan di luar aturan hukum. Kang, terima kasih sekali nih Kang atas kehadirannya di sini. Aduh, ini saya sangat berbahagia sekali akan bisa hadir di sini. Terima kasih ya Kang ya. Baik pemirsa sekalian,
Semoga obrolan kita siang ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.